Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrolillah, artinya segala puji dan syukur hanyalah miliknya. Pertanyaannya, kenapa kita harus senantiasa memuji dan bersyukur atas apapun nikmat yang kita terima? Yuk kita pikirkan bahwa ada nggak yang bukan dari Allah? Jawab atau udah bukan Jumatan? Ya, ada nggak sesuatu di kehidupan ini yang bukan dari Allah? Nggak ada. Hamdan wa syukrillah. Kenapa kita harus bersyukur dan memujinya? Karena semua dari Allah, semua digenggam, dikendalikan, diurus oleh Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengurus seluruh urusan alam, langit, bumi, dan diantaranya, dan seluruh isinya. Yang paling bahaya kalau tidak saling mengingatkan, semua hampir lupa bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Maka kenapa resah? Kenapa gelisah? Kenapa gundah? Kenapa gulana? Kenapa melau? Kenapa risau? Kenapa kacau? Kenapa galau? Satu penyebabnya, kau tak ingat aku. Maka syarat syukur itu adalah udkuruni, ingat aku, semuanya dariku loh. Semua akan kembali kepadaku, semua aku yang ngurus. Udkuruni, ingat aku, adkurkum, nanti aku ingat kamu. Dan Allah itu pencemburu. Allah ingat, kitanya yang diingetinnya nggak ingat. Maka hati-hati kalau Allah cemburu. Maka la in syakartum la ajidannakum. Ingin tambahan nikmat dalam hidup? Bersyukur atas apapun yang kau dapat. Lihat orang yang di bawahmu risau itu karena nggak ada syukur. Saya punya kisah yang juara, tolong diperhatikan secara seksama. Bersyukur atas apapun nikmat yang Allah beri. Namanya Abu Kilabah, seorang periwayat hadis dan tidak sedikit hadisnya yang diriwayatkan olehnya. Usianya lumayan senja, tapi dia pencari ilmu. Yang saya akan ceritakan, Abu Kilabah itu sosok yang tidak berkaki, tidak bertangan. Kalau Teh Rina ke Bandung lewat Terminal Cahem, ada ibu-ibu cantik tapi tidak ada tangan, tidak ada kaki. Bayangkan kalau dia gatel punggung. Saya aja lagi naik motor gatel kepala karena ketombe, itu berhenti dulu. Saya buka, bayangkan kalau si ibu tadi gatel punggung atau gatel kepala. Bagaimana caranya dia? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ini akan kita angkat. Abu Kilabah ini kerjaannya nyari ilmu, ngesot, rajin, selalu di sub terdepan. Tapi keadaannya secara ekonomi stratarnya di bawah. Tapi dia tetap komitmen. Artinya apa? Bersyukur dengan harta yang Allah beri untuk beribadah walaupun bentuknya mencari ilmu. Pelayannya cuman entah siapa, anak kecil yang selalu menyeka tubuhnya ketika dia hendak berwudu, ketika dia buang air, dan itu beberapa hari hilang. Demam lah, badannya tinggi. Tidurnya pun di tenda-tenda sederhana lah yang dibikinkan oleh anak kecil itu. Terdengar suara lirih dari mulutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Ada yang lewat, kaget. Orang tak berkaki, demam tinggi, panas badannya, tangannya nggak ada, sepotong. Tapi syukurnya selalu dominan di mulutnya. Sampai orang itu bertanya, apa yang kau ucapkan? Alhamdulillah itu kan segala puji. Apa yang kau puji? Allah memberimu segini. Aku masih punya mulut untuk mengucapkan rasa syukur atas suaraku bisa menyebut namanya. Terus siapa yang menemanimu di sini? Biasa anak kecil sudah 3 hari tidak pulang. Kalau kau sayang padaku, iba kepadaku, tolong cari anak itu. Dicari, singkat cerita, tinggal tulang belulang. Bingung yang mendapatkan kejadian itu. Bagaimana aku harus melaporkannya kepada Abu Kilabah? Keadaannya tragis sekali ini yang kita cari. Sampai berpikir si orang yang dapat laporan ini, mau melaporkan ini, soleh mana? Ayub pun ujiannya juara ya. Budug seumur-umur itu tanpa BPJS dan jam sostek ya. Tapi dia sabar. Ya sudah, sampaikan saja. Anak kecil yang suka menemanimu, aku temukan tulang belulangnya. Manusia mana yang tidak sesak dengan berita duka itu. Dan akhirnya wafat saking sesak dadanya dengan informasi itu. Dan melepaskan kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan apa yang kita dapat dari cerita ini? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nabi bersabda, lihatlah orang yang di bawahmu, jangan kau tengada strata sosial melihat orang yang di atasmu. Fahuwa ajdaru an la tajdaru nikmatullah alaikum. Nanti kau akan memperkecil nikmat Allah yang Allah sudah berikan kepadamu. Maka bersyukur atas nikmat umur, kita belum dikubur. Yuk gunakan untuk tafakur, ekstra berpikir, tadabbur, ekstra membaca, tadakur, ekstra merenung, tasyakur, bersikap proporsional. Hidup ini untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka persoalannya adalah kita tanya diri, masalah besar kita apa sih hari ini? Kalau ada rasa syukur di dalam diri, nggak ada masalah itu. Karena kunci masuk surga hanya dua, sabar dan syukur. Saya bersyukur malam ini bisa ketemu Teh Kimberly. Karena setiap saya lihat di tayangan, kapan nih ketemu orang ini? Ternyata semua doa terakumulasi. Saya bersyukur bisa ketemu beliau, tapi beliau bersabar bisa ketemu saya ya. Jadi ini menjadi syarat kita masuk surga insya Allah ya. Jadi masalah kita apa sih sebenarnya? Sok, yang mau curhat, bolehlah. Oh sebelumnya ada VT untuk kita lebih menguatkan rasa syukur kita. Piece of advice to the brothers and sisters. As you see in this life we had the cars, we had the money, we had everything, alhamdulillah. But subhanallah, a lot of people during the period of when I was sick, they'll send me messages, brother, you're guaranteed paradise, brother, you've done so much for the community, for the ummah. But subhanallah, it's not worth just the simple blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has given us, like waking up in the morning and being able to walk to the bathroom by yourself. So during your life, brothers and sisters, just try to have a goal, try to have a plan, try to have a project. Just do something, because wallahi you're going to need it on the day of judgment. So for the people that are out there that are sick or worried or stressed, come out, I say to you people, don't worry. Allah subhanahu wa ta'ala will send you people that you've never expected if you really need someone. You just have to have trust and tawakkul in Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ida nadhara i'tabaru, apa yang kamu lihat, apa yang bisa kamu petik pelajaran dari apa yang kita lihat. Ali Banad ini miliarder asal Australia yang diponis kanker, memilih kembali ke jalan Allah setelah sebelumnya memiliki segalanya. Nggak penting wisata rohani, sedikit saja ya, mungkin ini ada di sekitar kita. Kita pernah dengar istilah yatim. Kalau kita punya anak, pengen jajan, pas bapaknya nggak punya kerjaan, uang nggak ada, bagaimana rasa orang tua ketika tidak bisa memenuhi keinginan anaknya. Saya selalu jelas sama Kang Denny, mandi bola sama anaknya. Bersyukur atas nikmat rezeki bisa membahagiakan siapapun. Kalau anak yatim, pengen jajan mintanya ke siapa? Sorry, itu belum seberapa. Kalau anak yatim, ingat ayah ibunya bagaimana mereka menahan air matanya. Maka bicara syukur, sorry. Rabbi auji'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ajarkan kepadaku rasa syukur yang sering aku lupakan atas nikmat terbesar dalam kehidupanku. Nikmat adanya kedua orang tua yang menghebatkan kita seperti hebat dan dianggap hebat. Tapi kita sering melupakan orang yang menghebatkan kita. Siapa mereka? Birrul walidaini ihsana. Dua orang tua yang selalu tulus tanpa mengenal rasa lapar, yang penting anaknya kenyang. Tanpa mengenal haus, yang penting anaknya nyaman. Mengurangi tidur tanpa mengenal ngantuk, yang penting anaknya nyenyak. Cuman takut anaknya digigit nyamuk. Lalu di mana rasa syukur kita? Maka bicara syukur, bicara bersyukur kepada wakil Allah, malaikat tak bersayap bernama kedua orang tua. Durhaka kedua setelah ke Allah adalah ke orang tua sebagai wakil Allah di muka bumi. Maka sebelum Idul Fitri datang, jangan menunggu momen itu, telepon minta kabarnya. Ya,
Bisa jadi itu wajah terakhir yang kita lihat. Bisa jadi ketika kita menelponnya itu suara terakhir yang kita dengar. Bagaimana virtual kita, rasa kita ketika pulang dari sini, rumah kita dikerubutin tetangga kita, lalu kita kaget, ada apa mas? Neng, dek, tadi ayahmu, ibumu diumumkan di masjid. Biasa tersenyum simpul, sekarang wajahnya terbujur kaku, bisu, keluh, pucat pasi, tak menyambut dan menyentuh kita lagi. Tidak ada kemustahilan. Maka dari itu bersyukur atas nikmat apapun yang Allah beri, terlebih nikmat dianugerahi kedua orang tua. Karena kita bukan Adam dan Hawa yang lahir tanpa ayah dan bunda. Kita bukan Isa yang lahir tanpa ayah. Wallahu akhrajakum. Kita semua dikeluarkan min butuni, dari perut-perut ummahatikum, ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Asalnya nggak tahu apa-apa, tidak membawa apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Wa ja'alakum musam'a wal absara wal af'idah. Diberi kali telinga, mata dan hati. La'alakum tashkurun. Tujuannya supaya kamu bersyukur. Contoh dari hal terkecil, misalnya nikmat bernafas. Kita takutnya sama PLN kalau pulsa habis, takut dicabut. Tapi pernah nggak takut sama Allah? Takut diberhentiin satu nikmat. Satu helak ibu kita ketika ngedenin kita, ngelahirin kita, itu pun belum terbayar sama kita. Pernah ditanyakan. Hati-hati. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. 30 kali diulang supaya hati kita lembut. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nikmat berkedip, sekali diuji tidak bisa berkedip, harus ke Singapura mengairi mata sendiri dengan satu tetesnya 50.000 itu. Kita enak aja kedap-kedip, suami orang dikedipin, istri orang dikedipin. Hati-hati, ada kedip taat, ada kedip maksiat, kedip taat. Ketika ada orang mau kecopetan, kedipin, kasih kode. Kedip maksiat, istri orang dikedipin, ini masalah besar. Nah, untuk berkembang, karena saya mau tanya, setelah membahas rasa syukur kita, coba masalah kita di mana? Mungkin ada pertanyaan dari penonton? Siap. Dari mana, siapa mas? Ini nih yang pakai batik. Subhanallah. Nama Ayah Ahmad Faisal, asal Ciamis. Ciamis. Saya mau bertanya, kenapa manusia ada manusia yang terbentuknya itu dia itu cacat gitu, tapi dia sensitif sekali, sangat bersyukur sekali. Tapi ada manusia juga dia sempurna itu, dikasih kekayaan, popularitas, kemapanan dalam hidup, tapi dia susah bersyukur. Di mana apakah manusia harus menderita dulu baru bisa bersyukur, atau manusia harus itu menderita dulu? Bagaimana? Ada satu ayat keren banget. Ini untuk mengkanter semua problem kita ketika merasa berat di dada dengan masalah yang menimpa kita. Antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Apa yang kau rasa nggak enak, beban, itu belum seberapanya. Mungkin bisa jadi ada maksud baik di penderitaan itu supaya kita jadi dekat dengannya. Ada seorang ahli Quran, dia tidak melihat. Ketika ditawari bagaimana kalau ada seorang yang akan mendonorkan mata kepadamu, jawabannya nggak mau. Bisa jadi kalau aku melihat tidak bisa menguasai Quran seperti hari ini. Bukan buta cacatnya, ada ingat ke Allah nggak? Maka ketika diberi kesempurnaan bisa jadi itu ujian. Siapa yang memberi kesempurnaan itu? Jadi bukan penderitaannya. Bisa jadi sayang Allah itu kita dikasih masalah supaya kita menyebut namanya. Bukti Allah cemburu karena sering dilupakannya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusakum ulaika humul fasiqun. Seperti lurus padahal belok karena hilang rasa syukur. Bukan cacatnya, Mas. Cacatnya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itulah kebaikan seperti Abu Kilabah tadi. Entah itu buta, entah itu tuli. Tapi kayak kita senang-senang hura-hura. Bisa jadi kita wala in kafartum inna adzabilas sadid. Sehatnya itu justru satu ketika jadi bom waktu untuk kita mendapatkan azab. Nauzubillah. Ada pertanyaan lagi? Dari Instagram dulu. Oke. Punya Farhan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Yap. Katanya jatuh cinta itu termasuk nikmat Tuhan. Setuju. Tapi kalau cintanya berakhir dengan patah hati, apa masih bisa disebut nikmat Tuhan? Bagaimana cara mensyukuri rasa kecewa? Kalau saya melihatnya dan akan menjawabnya setelah yang satu ini.